Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan bersyukur kepada Allah karena segala nikmat yang diberikan kepada kita ini tidak terhitung jumlahnya. Kita fokuskan Bapak Ibu sekalian, pertama bertemu dengan niat silaturahim sekaligus iktikaf di masjid ini dan thalabul ilmi. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua ini menjadi sebab bahwa kita nanti akan menjadi orang yang husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, di dalam Quran surat 26 surat Asy-Syu'ara di ayat 81 Allah menyatakan pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Salah satu di antaranya disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada umatnya bahwa di ayat 81 walladzi yumituni summa yuhyin, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesembahan yang seperti kamu sembah itu. Walladzi atma'u ayyaghfirli khoti'ati yaumaddin, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Itulah pernyataan Nabiullah Ibrahim. Ayat ini dijadikan oleh Allah teladan untuk diteladani. Teladan Ibrahim untuk diteladani pernyataannya, bahwa memang yang kalau di ayat 80 yang menyembuhkan sakit itu Allah, yang mematikan ya Allah, yang menghidupkan kembali ya Allah, bukan sebagai yang disembah oleh kebanyakan orang di masanya. Dan juga pernyataan kita sama, Bapak bisa lihat, yang menghidupkan kita ya Allah, yang mematikan kita ya Allah, dan nanti dihidupkan lagi ya Allah yang berperan. Sebagaimana di surat 2 itu disampaikan oleh Allah di ayat 28. Itu Allah menyatakan begini, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sampai terjemahkan itu. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Oh, kenapa kamu kafir kepada Allah? Kamu kok mengingkari keimanan kepada Allah? Mengapa? Padahal terus ya Allah, Padahal kamu tadinya mati. no, kamu itu kita kan? Kita dulu nggak ada, karena nggak ada itu disebut mati. Lalu setelah itu, Lalu Allah menghidupkan kamu. nah, sekarang ada, sekarang dihidupkan.
Jadi dulu nggak ada, sekarang diadakan, ada sekarang dihidupkan. Nah setelah ini kemudian kamu dimatikan. jadi kita ini pasif Bang. Dimatikan kan. Kita nggak bisa menghidupkan diri sendiri juga nggak bisa. Oke. Membuat kita mati hidup nggak bisa. Kita ini pasif. Yang aktif Allah. Kamu dimatikan asalnya, kamu asalnya mati, kemudian sekarang dihidupkan. Setelah ini dimatikan. Setelah ini, sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, yang disebut mati. Nanti giliran kita. Nah setelah itu terus ya Allah, Dan dihidupkannya kembali. nah nanti dihidupkan lagi kembali. Dihidupkan oleh Allah seperti ini, tapi di alam yang berbeda. Karena itu kalau kita sudah pernah mempelajari ayat ini Bapak-Ibu sekalian, sudah masuk ke memori kita. Ketika kita hidup, nanti hidup lagi, sudah tidak kaget. Ya memang dulu saya sudah percaya, mati, dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan oleh Allah, dimatikan lagi oleh Allah, sekarang dihidupkan lagi, gak kaget. Dan kita persiapkan, kalau akan ada peristiwa semacam itu, mulai sekarang dipersiapkan. Agar supaya ketika hidup di sana nanti, yang diminta oleh Allah itu tidak kurang. Kita penuhi Bapak Ibu sekalian. Nah ya, untuk memenuhi itu mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah. Baru kita nanti dapat keamanan di sana. Kemudian segala urusan kita semuanya terus ya Allah di ayat ini. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Urusannya dikembalikan semuanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang kececer kepada yang lain, tidak ada. Karena itu orang-orang yang kafir nanti ketika di neraka mereka menjerit, kepingin dikeluarkan dari neraka dengan menyatakan seperti ini Bapak. Pernyataannya seperti ini. Ini kan pertama ya, kamu mati, setelah itu hidup, setelah itu mati, setelah itu berarti matinya berapa kali? 2 kali. Hidupnya nah, maka di Quran surat 40, di surat 40 surat Mukmin itu di ayat 11 mereka akan mengatakan begini ketika di neraka, qalu Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Nih. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Oh, ya Allah sudah ngakoni Pak Bu, tapi sudah ke neraka. Sudah di neraka baru ngakoni. Engkau matikan saya 2 kali ya Allah. Lalu Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Engkau telah menghidupkan saya 2 kali juga ya Allah. Karena itu terus tiang sing mlebu neraka niki. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Apa kalau terus mengakui terus ya wis kon ngakoni saiki tak balekno nang donya maneh sing berbuat apik ya mboten wonten Pak. Mboten wonten sak durunge wis dikandhani. Wis kadung ya. Sun. Itu namanya nasi sudah menjadi bubur. Ya gak bisa jadi nasi lagi. Enggak bisa. Karena dia mengakui Allah
Kami mengakui dosa-dosa saya, dosa kami ya Allah. Nah, lalu unjuk kepada Allah suatu permintaan. Permintaan ini ngeten. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya Allah, apa enggak ada lagi jalan lagi ya Allah untuk saya keluar dari neraka? Jadi malaikat, maka Cak, kamu dulu waktu di dunia lu sudah diberitahu akan ada pernyataan semacam ini. Karena itu Nabiullah Ibrahim mengatakan seperti tadi, walladzi yumituni summa yuhyin, yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Ya Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti Tuhan yang kamu sembah itu. Ngoten Bapak sekalian. Di catatan tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan artinya dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Allah maksudnya. Tiada satupun yang mampu melakukan hal tersebut karena sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan, juga dialah yang akan mengulangi penciptaan itu. Nanti masjid ini nggak ada kalau sudah hari kiamat, sudah hancur semua, ganti pangling panjenengan. Tempatnya di mana? Sudah nggak kenal rumah, nggak ada rumah. Nggak ada kalimat aku kepingin kembali ke rumah. Rumah mana? Nggak ada rumah. Di situ hanya hamparan yang sangat luas berupa pasir, padang. Makanya disebut seperti padang pasir begitu. Di Maksar itu Pak Bu, manusia dihidupkan kembali sebagaimana di surat 16 ayat 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqo walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Surat 16 ayat 38. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Oleh ini manusia itu ya ketika tidak percaya itu sampai sumpah kepada Allah. Demi Allah, sungguh-sungguh. Oleh sumpah sungguh-sungguh. Oleh sumpah muni ngeten. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ngoten. Jadi sumpah yang untuk menguatkan pernyataan bahwa dirinya katanya tidak dibangkitkan setelah mati. Enggak, walaupun kamu sumpah semacam itu, enggak, tetap dibangkitkan. Karena itu Allah menyatakan ini. Tidak demikian. Enggak seperti itu, enggak seperti sumpahmu itu. Bahkan, pasti Allah akan membangkitkannya. Dibangkitkan sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Jadi manusia itu kebanyakan tidak mengetahui. Makanya wong-wong sing gak belajar Quran ya tidak tahu Bang. Utawa sing membaca Quran tapi tidak dikaji. Tidak dikaji, ndak ngerti karepe ayat niki. Ya mari diwaca. Wa dan alaihi haqqan walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ngono tok. Mari lu karo karepe. Tapi lek dikaji ngene ro karepe ayat niki. Ngoten lho Pak Bu. Jadi ya bener Shadaqallahul azim. Allah Maha benar, Allah Maha azim, bener. Cuma kalau tidak dikaji, nggak tahu. Ini berita kok. Iki lho berita. Wong-wong biyen ku ngono. Wong-wong saiki yang ngono. Padha sing nggak percaya pada hari akhir.
oleh ini memastikan koyok gak ono urip maneh. Urip tuh hanya di sini toh. Makanya orang yang hidupnya itu hanya yang dipandang itu dunia. Mereka itu tidak percaya pada hari akhirat. Mereka itu mengatakan begini, seperti di surat 6 ini. Surat Al-An'am. Di ayat 29. Itu disebutkan oleh Allah ngeten. Iki lho potongane wong-wong sing gak percaya terhadap dunia. Terhadap kehidupan akhirat. Orangnya mengatakan ngeten. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Ini loh. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, nggih, muni ngeten. Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Ngoten lho, Bu. Urip iku mek dunya tok, ngoten lho. Dianggap lek wis mati ku wis beres, gak ono apa-apa, wis dadi tulang belulang. Lho karepe dhewe. Nggih, anggite lek wis mati ku terus ya wis entek, wis gak ono critane, ya wis ngono iku dipendem, wis gak ono entek wisan. Nggih. Hidup itu hanya di dunia saja. Terus dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ngoten pernyataan wong sing sangat mencintai dunia. Yang tidak mau beriman kepada hari akhir, tidak beriman pada hari akhir, dianggap urip iku nek donya tok. Makane nek donya luar biasa, pagi, siang, sore, malam digawe donya. Dianggap Mas, kenapa sampean kok mabuk-mabukan? Urip nek pisan tok mek kene tok kok. Mumpung urip ngoten lho. Dadi mumpung urip ge mabuk-mabukan. Mumpung urip ge maksiat. Lah urip pisan tok mek mumpung urip ngoten lho. Ini orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Padahal hari akhir itu pasti. Beritanya banyak. Contoh lagi, nanti kondisi manusia di padang mahsyar banyak Pak Bu. Ini beberapa saja saya sampaikan. Satu, di sana tidak berpakaian. Ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah itu menjelaskan bahwa manusia di mahsyar dalam kondisi seperti saat dilahirkan, yaitu tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Rasulullah pernah bersabda, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, bulat, berarti tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Aku Aisyah, kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang ya Rasul? Kan bahasanya lek wong lanang, wong wedok saling memandang gak berpakaian, lak koyo ya apa ngoten? Lek tembriki di sini Pak Bu. Ya medhiti ndelok ngono, koyo sekarang di sini. Tapi Aisyah bertanya seperti itu, dijawab oleh Rasulullah. Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu sabda Rasulullah. Enak kene ya beda Pak Bu. Soalnya nggak ada bahaya. Ono emek seneng tok. Ngoten. Ini yang pertama. Di dalam buku pintar tentang hari akhir karangan Abdul Muhsin Al-Mutair, kondisi manusia di padang mahsyar itu ditegaskan dalam firman Allah di Quran surat 21, surat Al-Anbiya di ayat 104. Allah menyatakan gini, yaumanat wis samaa katoi sijil lil kutub
kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Di surat 21 ayat 104. Ingatlah Nggih. hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Oh. Pak Bu, langit sak ngono gedene iku. Digulung kaya gulung kertas ini. Bagi Allah mudah. Dan ini berita dari Allah. Digulung temenan, digulung kaya kertas gitu. Lah lek langit digulung ya rontok kabeh Pak Bu, hancur kabeh. Wong keadaannya seperti itu digulung. Kalau saiki misalkan bangunan ini digulung ya kerepes-kerepes entek Pak Bu. Digulung. Kayak gulung kertas, lembaran catatan. Lalu Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, nggih. Terus begitulah kami akan mengulanginya lagi. Diulangi lagi. Bagi Allah mudah, Pak Bu. Diulangi lagi, penciptaan pertama diulangi lagi, gampang. Allah mengatakan ngene. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Jadi tidak akan bohong Allah. Allah tidak akan bohong, pasti ditepati nanti. Lalu Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. yang melaksanakan Allah. Kemudian yang kedua, wajah tertunduk di mahsyar itu nanti. Sebagaimana di surat Toha, surat 20 ayat 111. Manusia di padang mahsyar ini tertunduk lesu menanti gilirannya untuk dihisab. Jadi ngenteni Pak Bu, ngenteni dihisab itu tertunduk lesu. Soalnya mari kiamat ya, kiamat entek, kiamat habis. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Itu diberdirikan Pak Bu. Padahal di sini tidak ada bangunan, tidak ada tumbuhan. Orang berdiri, malaikat berdiri, setan berdiri, iblis berdiri, jin berdiri. Semua binatang dibangkitkan oleh Allah untuk menyaksikan. Nah berdiri itu berapa lama? Gak ada berita Pak. Ya wis ngadeg ngono tok. Gak ono apa-apa. Ya wis ngono tok ngadeg, panas. Karena matahari didekatkan 1 mil dengan kepala ini. 1 mil. 1 mil kan 1.800 meter. Katakan 2 kilo lah. Sekarang ya matahari 150 juta kilometer. Udah lek awan panas sih gak karuan. Itu sudah disakhor oleh Allah. Disakhor. Kalau ndak disakhor ya entek kita Pak Bu. Bagaimana matahari di akhirat nanti? Hanya 1 mil dengan kepala kita. Awake dhewe berdiri, lapo? Ya wis berdiri. Ya ana sing bisik-bisik, ya ana sing ngomong-ngomongan, ya ana sing iman, Pak Bu. Sing gak iman ya susah, Pak Bu. Susah. Menunggu dihisab itu susah, lama. Ya wis meneng Rino wengi ya wis meneng. Ngadeg ngono tok. Mangan opo? Ndak ada, Pak Bu. Ndak ada makanan di sana. Minum ndak ada kecuali orang yang beriman. Kecuali orang sebagai umatnya Muhammad. Seperti orang yang bertakwa itu nanti akan diberi minuman dari telaga Kausar, Pak Bu. Telaga Rasulullah. Jadi menunggu hisab itu lama. Sampai orang-orang berbondong-bondong mencari Nabi sudah sekian ratus tahun. Nek kono lho sedina lho 1000 tahun, Bu. Nek kene 1000 tahun. Saking lamanya akhirnya terus takon sapa sing ditakoni wong kan apa-apa, ngadeg tok. Njaluk solusi siapa? Enggak ada pemerintahan. Camat gak ono, bupati gak ada. Gubernur gak ada, presiden juga gak ono. Meneng tok. Allah hanya mengatakan, "Limanil mulkal yaum." Pada hari ini siapa yang berkuasa? Enggak ada.
manusia, semua jin dan makhluk yang lain diam semua, termasuk malaikat. Kalau sing ngomong, limanil mulkal yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Siapa yang menjadi raja hari ini? Tidak ada. Lillahi wahidil qahar. Hanya Allah yang berkuasa, yang merajai. Makanya sampai sekarang ini Pak Bu, kita sudah menyatakan pernyataan kita, Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari kiamat nanti. Ya Allah. Sekarang kita nyatakan setiap sholat. Nanti akan ada pernyataan begini, seperti di surat 50 ini, surat Qaf. Oke. Surat Qaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan seperti yang saya baca tadi, bukan di surat Qaf. Bahwa Allah menyatakan nanti di hari kiamat itu tidak ada yang bicara sama sekali. Hanya Allah yang berbicara. Manusia sama diam. Kalau di surat 10 Pak Bu, di surat 10, surat apa? Surat Yunus di ayat 45 itu dinyatakan oleh Allah, besok keadaan manusia itu seperti ini. Saya dikabarkan saja di sini. Wa yauma yaksuruhum ka'alam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Surat 10 ayat 45. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat saja di siang hari. Loh, Pak Bu. Jadi ketika dikumpulkan di sana itu, manusia itu, ya kita semuanya merasa ini, wah awake dhewe kok ya gak tau urip nek donya sih. Padahal urip nek donya blenger lho. Pemane utangnya akeh. Ya, masalahnya akeh, blenger. Pemane dihukum. Blenger sampean. Bapak Ibu sekalian, tidak merasa koyok-koyok tidak merasa diam di dunia, tapi koyok ingat, aku biyen lho tahu urip di dunia. Tapi hanya sesaat. Sesaat itu ya sak jam aku. Di siang hari. Koyok-koyok ngono. Lah orang-orang yang beriman kan diberi apa? Dijadikan oleh Allah di mahsyar menunggu hisab, ya, menunggu hisab itu dijamin oleh Allah. Orang yang beriman itu ditempatkan satu tempat seperti perutusan yang terhormat. Lah di sana orang yang beriman, yang tidak iman ya susah, sakit Bapak. Sing beriman di sini disebutkan begini, dia tidak pernah diam di dunia, hanya sesaat saja di siang hari. Lalu di waktu itu mereka saling berkenalan. Saling berkenalan. Yang beriman berkenalan itu. Wong iman teko Mojokerto misalkan, ketemu wong iman teko Singapura. Betul. Panjenengan di mana dulu waktu di dunia? Saya di Singapura. Panjenengan di Al Basit Mojokerto. Rumahnya di mana?
Gang Buntu. Misalkan perkenalan, namanya perkenalan kan lama namanya di situ. Mereka berkenal. Bagaimana orang yang tidak beriman? Allah mengatakan ini. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Rugi mereka yang mendustakan pertemuan itu. Kenapa? Dia sengsara, mereka sengsara di sana. Sudah nggak ada makanan, nggak ada minuman, panas terik matahari, luar biasa panasnya. Kemudian Dan mereka tidak mendapat petunjuk. jadi kembali ke sini. Di surat 20 ayat 111 itu disebutkan begini. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala dzulma. Nih, Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. nggih. Orang yang dolim sangat rugi. Orang yang beriman ya sama tertunduk juga waktu di mahsyar, apalagi orang yang dolim. Gurung ono hisab Pak Bu, masih berdiri semuanya. Bedanya orang yang beriman mendapatkan rangsum makanan, lek wong sing gak iman ndah. Tapi ya ditentukan sekarang ini, lek saiki sungguh-sungguh beriman kepada Allah, sungguh-sungguh melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dia bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang. Bahagia di sana. Bahagia. Tapi tetap tertunduk wajah di sana. Manusia saat itu digambarkan senantiasa dalam kondisi ketakutan dan berdegup kencang hingga matanya terbelalak. Dadanya jedut. Karena dada ya dada iki, Bapak. Ya dada saiki sing digawa saiki. Dadi lek awake dhewe kaget jedut. Besok ya dada ini, jantungnya ya jantung sekarang ini, Pak Bu. Jangan dikira nanti nanti rohnya, bukan jasadnya, bukan roh. Roh sak jasate. Karena nanti roh dan jasad itu dadekno siji ngene, balik mana aslinya ngene. Cuma enggak berpakaian. Pada suatu ketika nanti orang yang beriman diberi pakaian. Yang tidak beriman tidak, menunggu hisab. Makanya saking lamanya di sana, orang berbondong-bondong mencari solusi. Ya apa? Wah, mikir mereka mencari cek ndang selesai no maksar itu. Bagaimana caranya mencari Nabi Adam? Lah wong sak donya ke zaman Nabi Adam sampai kiamat wakeh wonge. Lah mencari Nabi Adam di mana posisinya Nabi Adam? Wong Nabi Adam iki yo campur ambek wong-wong. Di mana enggak tahu. Goleki, tapi pada akhirnya ketemu. Suruh minta kepada Allah agar diringankan hisab ini, posisinya keadaan maksar itu bendang dimulai opo karpe Allah juga apa? Kita ini sudah lama di sini wahai Nabi Adam. Tolong kaulah nabi paling pertama diciptakan oleh Allah. Mohonlah kepada Allah agar diberi keringanan seperti ini. Nabi Adam, aku lu duwe salah. Gak wani aku mbek Allah meminta. Saya dulu itu loh dilarang makan sajarah. Saya makan, akhirnya dihukum saya di dunia ini. Wis golek yang lain, cari solusi yang lain. Kalau Nabi Adam yo jelas mendapat tempat yang baik tuh Pak. Nabi. Rasul ya dapat tempat yang baik yang lain. Orang-orang yang beriman yang bertakwa ya diberi tempat yang baik. Makanya ada ayatnya kan. Di surat 19 nih, di ayat 85 itu disebutkan begini. Di orang-orang yang beriman itu Allah menyatakan ini.
yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda. Nih. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, yang takwa itu ya orang-orang yang beriman yang benar-benar bertakwa. Itu nanti dikumpulkan oleh Allah di sana. Posisinya terus ya Allah ngeten kabarnya. Sebagai perutusan yang terhormat. Berarti dirangsum. Perutusan terhormat. Dirangsum. Didukung dalam hadis. Rasulullah pernah bersabda, besok ada orang yang diringankan oleh Allah di mahsyar. Ada 7 kelompok, bukan 7 orang, 7 kelompok. Kelompok yang pertama, kalau jadi waktu urip ini, pemimpin yang adil. Itu nanti dia ditudungi kali Allah mendung. Ngertos? Panas tapi lek ana mendung adem kan? Yang lain tidak bisa. Terus yang lain terus moro misalkan, aku tak melono kene, gak iso aku. Wis ana barisane dhewe-dhewe kok. Siji. Nomor loro. Mu'allakun rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Kalau ada orang yang hatinya itu dicentelin nama masjid, terpaut di masjid. Oh, nanti di sana dapat naungan. Sementara yang lain tidak dapat. Dapat naungan. Jadi nggak kepanasan, dirangsum. Menunggu hisab itu. Si nomor 3, seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Jadi jek enom wis taat ibadah. Ya sampai tuwek, bukan enom taat ibadah tuwek terus melehar enggak. Sampai tuwek. Lah saiki sing tuwek taat beribadah nanti oleh nggon temriku. Sing nomor 4, lek ana wong diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik. Sebutan perempuan kan cantik ya. Seorang yang perempuan yang cantik yang duit akeh, orang itu diajak berzina, tapi dia tidak mau, dia menolak karena takut kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan pada umumnya semacam ini. Enok ini nggak ada, Pak Bu. Kalau di luar sini banyak. Orang diajak begitu itu banyak. Orang-orang yang punya uang, yang di rumahnya mereka tidak puas, mencari kepuasan yang lain. Nah, mencari kepuasan yang lain itu golek uang. Kira-kira arek sing iso memuaskan dirinya dibayar, gak bayar, Pak Bu. Karena dia punya uang. Nah, itulah namanya perselingkuhan. Dan itu banyak. Setiap hari ada itu di dunia. Mulai sekarang ini ada. Jam ini juga ada, Bu. Tapi kita tidak tahu. Nah, kita kan ngaji di sini. Di tempat-tempat yang lain, di kota-kota besar atau di kota kecil atau di desa-desa. Banyak dan berbuat begitu. Tapi dia menolak. Maaf. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Dia tidak mau. Sudah gratis, dia dibayar. Yang dihadapi cantik, dia tidak mau. Arang wong ngeten iki, Pak Bu. Jarang sekali. Nggih. Lek awake dhewe ya gak tahu ditawani ngoten, Pak Bu. Nggih. Lah wong kate nawani ya wedi to, Pak. Wong iku ahli ngaji. Iku jamaah pengajian, gak wani, Pak. Sing ditawar-tawari yo sing gak ngaji-ngaji ngene iki. Oke. Nggih. Oke aja. Wis karek semayan nang ndi ngoten mawon. Nun sewu dan itu banyak. Kadang-kadang maaf
Dia punya suami, suaminya ditinggal. Dia punya bisnis yang mapan. Terus dia menolak. Warang ngoten niku Pak Bu. Tapi kalau dia bisa menolak, dia nanti akan mendapat naungan di maksar. Lah saiki berarti kaya ngoten lho. Padahal kalau gratis padahal. Kalau wong gratis kan ngoyo loh sini. Tapi tidak mau dia. Seperti Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu yang dihadapi seorang yang cantik, istrinya raja lagi. Dia masih muda. Yusuf sudah mulai besar, istrinya masih muda. Cantik lagi. Wong sugih, lek sugih kan iso brai pakaiannya macam-macam loh. Mukanya aja kadang dikai astringent, cucumber, coconut, ya masih pakai lipstick, hand body and lotion. Lah wong gak tertarik kira-kira. Ya, terus berpakaian yang Nabi Yusuf sudah dikancing nang ngene kamar aku. Dia mencari kunci, dibuka, ditarik dari belakang, robek bajunya. Sakjane Nabi Yusuf kepingin sakjane. Podo kepingin Pak Bu. Tapi karena Nabi Yusuf ada peringatan. Yusuf, dilarang parkir. Parkir seret, dilarang parkir kamu. Nabi Yusuf tahu Allah mengingatkan dilarang parkir kamu. Sama dengan begini Pak Bu. Kamu Yusuf akan jadi gajah. Kamu jangan mati karena semut. Kalau kamu mati karena semut gajah, kamu akan jadi gajah. Ternyata Nabi Yusuf milih, ya Allah, saya minta lebih baik saya dipenjara daripada saya ngeladeni si orang cantik. Bahasa hatinya, sakjane hatine ngene. Kula sakjane kepingin ya Allah. Sakjane. Di Quran ini kan begitu kan. Nabi Yusuf ya kepingin, Zalikhah ya kepingin kan. Ya. Tapi Nabi Yusuf, saya pilih penjara ya Allah daripada saya ngeladeni orang ini. Nah, akhirnya dipenjara Nabi Yusuf. Tapi endingnya apa? Jadi raja. Nabi Yusuf diangkat jadi nabi, jadi raja, jadi rasul, sugih, ganteng pisan. Akhirnya Zalikhah ya pada akhirnya jadi istrinya setelah bojone Zalikhah itu meninggal. Pada akhirnya ya dirabi karena Nabi Yusuf. Tapi di penjara 12 tahun, Pak Bu. Lek awake dhewe kira-kira dipenjara kan wong wedok ngono, gak mungkin ngerabi wong iku. Tapi Nabi Yusuf hatinya lembut. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itulah orang-orang yang akan mendapat naungan. Dan yang termasuk orang yang sedekah tangan kanan, sedekah tangan kiri tidak tahu. Jadi kalau sudah sedekah tidak ceritakan orang lain. Yang nomor 7, orang yang berteman karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Nanti ditudungi oleh Allah di mahsyar dengan awan sehingga tidak kepanasan. Menunggu sampai hisab. Pun isak niki. Sampun. Pun ngoten mawon dhisik. Soalnya kula kajenge pengukuhan MUI Pak Bu di kota. Demikian ini masih 2 Pak Bu, ada banyak nggih, termasuk ada 6. Insyaallah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah.